Di tahun 2015 ada sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi di Gunung Lawu. Sekitar 7 pendaki harus MD akibat kejadian tersebut. Itu kita pulang, terus sampainya di rumah itu Randy itu ngabarin katanya temennya itu jadi korban meninggal dalam kebakaran itu. Dan di malam kali ini kita kedatangan seorang survivor yang berhasil selamat dalam kejadian saat itu. Tak hanya berjuang keluar dari kobaran api, beliau juga sempat masuk ke dimensi lain dan dinyatakan hilang selama 2 hari. Itu kok bisa ada di situ. Terus waktu dibangunin itu jam 5 pagi, berarti kan cuma 2 jam ya. Nah itu pas kita bangun itu ternyata Lawu itu kebakaran dan kita itu sudah masuk pencarian orang hilang 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue masih berada di Jogja. Dan lebih tepatnya gue lagi berada di salah satu homestay, Joglo Puluwatu. Dan tempatnya ini tuh nyaman, bersih, dan indah banget. Pokoknya recommended buat kalian yang pengen liburan ke daerah Jogja nih. Untuk menuju ke sini gue menggunakan salah satu jasa dari transportasi Baraya Pariwisata. Nah, selama perjalanan sangatlah menyenangkan, supirnya itu tidak ugal-ugalan, pokoknya on time banget deh. Dan buat kalian yang mau sewa armada, tur domestik ataupun internasional, Baraya Pariwisata adalah solusinya. Spesial untuk penonton besok pagi, gue udah menyediakan kode voucher trip besok pagi. Selengkapnya nanti gue cantumin nih di kolom deskripsi. Episode pada malam kali ini datang dari Gunung Lawu, yang dimana di tahun 2015 ada sebuah musibah kebakarnya Gunung Lawu. Dan di samping gua udah ada narasumber yang berhasil selamat ketika kejadian pada saat itu. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gua sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Mbak Wahyu. Malam Bang. Apa kabar nih Mbak? Sehat Bang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Mbak ya. Iya. Udah mau berbagi kisahnya lagi. Ini kejadian di tahun 2015. Iya. Melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Ceto lintas ke Cemorosewu ya. Iya. Nah, pendakian pada saat itu menggugurkan 2 orang sahabat. Iya. Bisa dijelasin lebih detail lagi nggak Mbak? Karena kejadian apa pada saat itu? Itu karena kebakaran Bang. Waktu itu ada insiden kebakaran. Katanya sih di pos 3 ya. Kalau nggak salah itu di pos 3 via Cemorosewu kebakarannya. Itu ke atas kebakaran? Iya langsung ke atas itu kan. Nah waktu itu kan lagi musim kemarau. Mbak Wahyu, ini ada suatu keajaiban yang akhirnya Mbak Wahyu dan kedua rekannya bisa selamat ya karena insiden tersebut ya. Iya. Dan di sini kita doakan terlebih dahulu ya. Iya. Semoga para korban kejadian tersebut ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan tetap diberi kesabaran serta diberi ketabahan. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi awal mulanya itu dulu banget ya Bang, tahun 2015 kalau nggak salah. Nah itu saya itu di SMS teman saya kan, dia tuh ngomong, wah ayo temenin aku naik Lawu tapi via Candi Ceto gitu. Soalnya dia itu mau nganterin 2 orang temennya itu Bang. Jadi
teman saya itu Randy kan, itu anak Ponorogo. Terus ngajak saya ngajak teman saya Mamat. Oh, oke. Nah, temennya si Randy ini anak Ngawi, dia. Jadi saya nggak kenal sama temennya Randy ini, nggak kenal. Soalnya Randy ini ngajak saya, soalnya 2 temennya ini belum pernah naik gunung. Oh, berarti itu pertama kali naik gunung dia? Iya, dia pertama kali naik gunung. Itu kan. Jadi 2 temennya ini tuh temen kerja dia gitu loh Bang. Terus kan kita janjian, Randy itu berangkat dulu nemuin temennya, terus nanti ketemuan di base camp. Nah, saya berangkat sama teman saya Mamat itu kan, kami sama-sama dari Madiun kan. Kita berangkat berdua. Di situ saya tuh telat. Saya sama Mamat itu molor kan karena ban motor kita itu bocor. Terus Randy itu telepon saya, kalian di mana? Kok janjian jam 9 kalian kok belum datang gitu kan. Terus kan itu posisi saya masih nambal ban kan, di nambal ban motor saya. Akhirnya saya itu ngasih solusi ke Randy gini, gimana kalau kamu berangkat dulu, nanti nunggu kita di pos berapa gitu kan. Nah, Randy ini setuju. Akhirnya dia itu ngomong, ya udah kita bertiga berangkat dulu ya, nanti saya tunggu di pos 3 kalau nggak di pos 4 gitu. Terus ya udah kan, udah kesepakatan kan, ya udah itu. Jadi pas saya sama Mamat ini sampai ke Candi Ceto, itu ya udah ditinggal sama Randy sama 3 teman. Udah duluan mereka ya? Iya, udah duluan. Jadi kita sampai di Candi Ceto itu nggak langsung berangkat Bang. Kita masih break di pos perizinan itu sekitar 1 jaman kita. Nah itu baru habis kita makan siang kan, kita nyusul mereka bertiga. Gitu. Berangkat jam berapa pada saat itu? Itu saya berangkat itu jam 12. Nah, pas perjalanan sampai Candi Ketek itu kita diadang monyet. 4 kalau nggak salah itu ada 4 monyet berdiri di tengah jalan, tapi dia tuh nggak mau minggir. Mungkin mau minta makanan atau apa gitu ya. Nah kan saya takut. Ternyata teman saya Mamat itu takut ya. Kita bingung mau jalan. Tapi monyetnya itu kayak mau nyerang gitu Bang. Terus teman saya itu punya ide, dia itu ngambil batang kayu itu Bang. Dia itu bunyi dar gitu. Tapi monyetnya itu enggak mau menyingkir juga. Iya, kan niatnya si Mamat ini nakut-nakutin ya mau ditembak gitu kan ya. Itu enggak takut. Dia ngambil makanan itu. Jadi 1 bungkus ciki itu dibuka sama dia terus disebar gitu kan. Monyetnya itu pada lari kan. Minggir ke makanan itu Bang, kita lari langsung. Lewat gitu kan, bisa lewat. Nah, akhirnya kita jalan terus kan Bang. Pos 1, pos 2 sampai pos 3 itu kita nggak ketemu sama Randy. Terus kita lanjut sampai ke pos 4. Itu di pertengahan sebelumnya pos 4 itu ternyata mereka itu duduk di situ nungguin kita. Ketemu itu, tuh ya? Iya, ketemu. Itu udah jam 5-an. Itu terus sampai di pos 4 itu jam 5:30 gitu. Nah, di situ kita break sebentar di situ kan. Di pos 4 itu kita break jam 6 itu kita kan break. Nah, itu setengah jam, terus kita jalan lagi sampai ke pos 5. Di pos 5 itu temennya Randy ini minta break, terus kita break di situ masak-masak gitu. Keempat temanku itu masak, aku nungguin, terus itu sambil rebahan gitu Bang. Terus kok ketiduran. Nah itu aku mimpi, nah kita itu mendaki ke puncak Lawu itu tapi dengan cara naik pohon pinus. Jadi ada pohon pinus besar, kita itu kayak manjat gitu Bang. Terus pas saya di tengah-tengah itu ada angin puting beliung nyamber
apa pohonnya itu ketika teman saya itu jatuh, terus saya tuh jatuh di pas di puncaknya, teman saya tuh jatuh di bawah. Terus saya kan dari puncak nyewari teman saya, ternyata teman saya itu tiga-tiganya meninggal. Itu saya tuh bangun, terus kan kebangun, saya tuh cerita sama teman saya itu, keempat teman saya itu kan, itu cerita gitu. Nah, Randy itu ngomong gini, kok mimpimu kok gak nginak itu wah gitu. Nggak nginak ini loh kayak. Terus Mamat itu ngomong, apa turun aja, jangan-jangan ini pertanda buruk gitu ta. Apa benar dalam mimpimu aku meninggal gitu. Temennya Randy ini ngotot, alah itu lo cuma mimpi-mimpi, lo cuma bunga tidur gitu. Terus ayo ta lanjut, itu lo wis sampai pos 5 nanggung kalau turun gitu. Terus Mamat itu siapa yang mau lanjut, siapa yang mau turun gitu kan. Nah, kedua temennya Randy ini tetap mau lanjut. Terus Randy sama Mamat sama saya itu turun atau naiknya besok aja, kita makan di sini. Tapi temennya itu tetap nggak mau, temennya Randy itu tetap nggak mau gitu kan. Akhirnya kita pisah, tapi nggak langsung pisah itu nggak bang, kan kita masak dulu dah ya. Akhirnya diambil jalan tengah, ya udah sing mau naik ke puncak nggih monggo silahkan naik, kalau yang mau turun ya ayo, atau mau ngecamp di sini ya ayo gitu kan. Nah temennya itu kekeh minta, akhirnya kita makan lah. Nah itu kan pas makan itu loh bang, itu ada suara gamelan. Suara gamelan? Ya. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak suara gamelan Jawa, abang tahu kan kayak suara apa ding dong gitu loh bang, kayak gamelan Jawa gitu ta. Itu terus saya tuh ngomong, kalian dengar nggak kok ada suara gamelan ya gitu kan. Terus temennya si Randy ini ngomong, kalau paling di bawah itu ada orang mantu gitu. Padahal itu kan posisi sudah jam 8 malam bang. Terus nggak mungkin dong kalau orang ada hajatan di bawah itu kedengaran sampai pos 5, sedangkan pos 5 itu kan udah 2000 lebih kan ketinggiannya itu. Nah itu saya tuh mikir kayak gitu, terus tapi nggak berani ngomong. Nah itu yang ngomong itu Mamat, nggak mungkin lah kalau kedengaran sampai sini ini loh di ketinggian 2000 lebih gitu kan. Tapi alah kalau paling ada, pokoknya ada orang pendaki lain tak apa gitu, perasaanku gak enak, wes ayo turun ayo, aku kan bilang gitu. Tapi mereka nggak mau, akhirnya ya udah ncar perlengkapannya Randy itu disuruh bawa mereka, terus saya 3 orang turun. Ya turun bang. Soalnya kata Mamat itu di situ itu nggak nyaman, di pos 5 itu nggak nyaman, dia turun. Nah turun itu di pertengahan antara pos 4 dan pos 5 itu di pohon itu saya lihat siluet kayak putih-putih atau apa gitu ya. Nah saya mikirnya itu kain apa-apa gitu kan, ya mikir yang positif gitu lah. Gitu pas turun itu kok jalan terus kan, di depanku itu Mamat, saya di tengah, belakangnya Randy kak. Mamat itu langsung berhenti gitu. Nah, ternyata itu pas di deket itu di situ tuh pocong. Pocong? Iya, pocong. Jadi kita lari balik naik lagi kan bang. Kita lari itu jalan di tempat. Waduh. Jadi pocongnya itu di situ berdiri di situ gitu, terus dengan wajah yang hancur gitu, sampai bola matanya itu ada yang di sini, di satu. Lihat, lari itu kita itu lari di tempat. Terus, lari di tempat? Iya, terus saya capek kan, itu saya nggak sadar kalau lari di tempat. Terus saya capek duduk, kok ternyata kok masih di sini. Nah 2 teman saya itu masih lari gitu kan. Mama itu ngomong, sampai mana nih Re? Ya Allah aku capek ya Allah gitu. Nah kan sampai apa nih kita lari di tempat gitu. Saya tuh nangis banget di situ, nangis soalnya saya takut kan gitu. Terus kita itu lihat ke belakang itu kan,
itu pacarnya udah nggak ada. Terus Hilang? Randy itu ngajak, ayo buruan kamu nggak ada gitu kan, ayo jalan terus gitu, Nah, jalan terus ini ke arah bawah apa ke ke atas? bawah. Oh, tetap ke bawah. Iya, jalan Oke. lagi ke bawah kita, terus sampai pos 4 itu muncul lagi bang. Itu kita lari langsung. Kan yang aneh itu ya bang, jalur pos 4 ke pos 5 kan cuma satu jalur gini ya. Yang sini-sini kan nggak ada ya Iya. jalurnya. Itu saya tuh lari tunggal langgang itu gak mau keluar jalur itu kok ada jalan gitu bang. Oke, iya. Jadi kita tuh lari keluar jalur kok nganu apa nggak tahu ya, lewat berasak gitu kan, pokoknya itu anu apa ngapruk kemana-mana gitu kan. Nah, itu terus kita itu masuk ke hutan gitu. Itu sampai jam 1 kita di dalam hutan muter-muter gitu. Terus ada rumah kayak rumah limasan gitu mas bang, rumah joglo Kak. Joglo tapi bentuk Rumah joglo di tengah hutan, apa kayak rumah zaman dulu Iya. khas Jawa. Iya. Nah jadi ada kayu-kayu gitu kan. Di situ itu nggak ada listrik, itu nggak ada, jadi penerangannya itu kayak obor di ancam-ancam di depan rumah itu. Terus ada yang lampu yang ditempel di dinding dinding kayu gitu. Nah itu saya itu ngajak kedua teman saya itu ke rumah itu, jangan mau ngetok pintu tapi dilarang sama Randy. Jangan, ini loh masih jam 1 malam, nanti ganggu orang tidur gitu kan. Terus udah kita aja pasang tenda di deket rumah sini tuh. Nah Mamat itu malah ngomong apa ternyata di Karanganyar itu masih ada yang miskin banget ya, kalau pakai rumahnya kayak gini, nggak ada listrik kayak gitu, kok iso ya hidup di tengah hutan gitu kan. Terus sama Randy itu gak usah bergibah gitu kan. Jadi waktu kita mau diriin tenda bang, itu ada api yang jalan ke arah kita gitu loh bang. Nah, kan kita takut kan, kita kira itu tuh kayak hantu yang kepalanya api itu bang, Banaspati kayak gitu. Nah, kita udah takut kan. Kok pas semakin dekat itu ternyata itu ada bapak-bapak pakai pakaian hitam gitu Jawa, tapi nggak ada garis-garisnya tuh enggak, jadi pakaian Jawa hitam gitu kan. Nah itu dia tuh bawa obor ternyata. Terus nyapa kita, golek apa le gitu. Nah Randy itu jawab, Pak ngapunten, kula kalih rencang-rencang nyasar nih kan munggah lawu gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan tuh, maaf Pak, saya sama teman-teman saya nyasar mau naik ke lawu gitu kan. Terus bapaknya itu cuman manggut-manggut nih gitu kan. Oh ya wes, ayo kono lo turun dek di rumah aja dek gini gitu. Jadi kita itu diajak istirahat di rumahnya si bapak ini. Itu rumahnya itu cukup besar bang, besar banget kan. Nah kita saya sama Mamat itu masih nyopot sepatu di luar. Nah sementara Randy itu udah masuk duluan dia, itu ada perempuan yang pakai kemben gini bang, kayak terus pakai jarik, pakai kemben, kalungan selendangnya kayak disampir sini gitu kan. Itu nungguin kita. Jadi nungguin saya sama Mamat gitu. Nah itu Mamat itu sampai bisik ini, kok isih ono sih wong berpakaian kok gini di tahun saiki gitu. Nah, aku sama Mamat masuk itu ada orang itu pada duduk menghadap ke bapak-bapak yang duduk di kursi gitu bang. Jadi kayak seolah itu kayak menyembah gitu kan. Nah teman saya Randy kan tengahnya itu kan kosong ya, orang-orang kan pada duduk melingkar gitu. Nah teman saya Randy itu duduk di tengah-tengah terus sama nyembah gitu kan, nyembah bapak-bapak ini. Nah terus saya itu datang, saya itu juga disuruh, ayo nduk le sowan gitu. Jadi saya itu
jalan biasa gitu nggak boleh, jadi harus jalan apa Oke, duduk gitu loh, jalan kayak jongkok ya? iya. Nah si bapak-bapak yang duduk di kursi ini tuh kayak orang yang paling dituakan gitu loh Bang, kayak yang paling dihormati gitu kan. Oke. Terus dia tuh cukup tua tapi badannya tuh cukup kayak segar gitu, nggak selayaknya orang tua gitu kan. Jadi Oke. masih apa Masih ya keker gitu. iya. Terus dia tuh punya jenggot panjang segini gitu, terus pakai udeng, kepalanya putih, pakai bajunya itu juga serba putih gitu kan. Nah itu saya itu juga sama kedua teman saya itu jadi disuruh tambah gini kan. Terus si bapak ini nanya ke kita, tujuanmu ono ing papan panggonan kene iki arep golek apa nak gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia ini dia itu nanya tujuan kita ke laut itu mau nyari apa. Oke. Nah sama Randy itu dijawab, ngapunten Mbah, kula kalih rencang kula itu hobi munggah gunung gitu. Nah intinya Randy itu apa ngasih tahu ke bapaknya ini kalau kita itu hobi naik gunung, terus ke laut itu ya cuman cari seneng aja gitu kan, gitu kan. Terus si bapak ini ngomong kayak gini, akeh wong kang sing mara ning papan panggonan kene iki mung arep golek mulya gitu. Jadi dia itu banyak orang yang ke laut itu tujuannya cuman mau cari harta kayak gitu ya mungkin. Nah gitu. Terus si bapak ini ngomong, aku iso gawe awakmu mulya ning sanak kadangmu iku kudu diidolne ning kene gitu. Jadi mungkin intinya itu dia itu bisa ngasih kaya, tapi sanak saudaranya itu harus jadi tukar gitu kayak mungkin kan gitu. Terus dia itu juga ngomongin kayak gini, menungso iku akeh sing serakah. Jadi pengen urip mulya ning ra gelem rekoso, gak gelem nenuwun marang Gustine gitu. Terus senenge pengen golek dalan pintas itu loh Bang. Pokoknya intinya nyari jalan pintas lah untuk mendapat gitu. kekayaan. Ya, gitu. Terus itu juga apa? Nasehatin kita kan gitu. Pengen urip mulya ning donya iku gak usah serakah gitu. Apa sing mbok karepi ya nenuwono marang Gustimu gitu. Gitu ya. Kan waktu itu saya sama Mamat itu sama Randy itu enggak ngeh kan Bang, pokok iya nggih Mbah, nggih gitu aja kita jawabnya nggih gitu kan. Setelah ngomong kayak gitu kan Bang, kita itu disuruh minggir duduk di pinggir bareng sama orang-orang gitu kan Bang, gitu pokoknya. Nah, tapi anehnya mereka itu ngeliatin kita itu kayak tatapannya nggak biasa gitu Bang, ngeliatin kita. Oke. Jadi, kenapa? Kayak apa sih wong iki kok sampai di sini atau kayak sinis berarti. Iya, kayak gitu kan. Terus saya tuh bisikin Randy gini, di sini nunut sholat itu gak oleh gitu. Jadi saya mau nunut sholat gitu Bang, itu boleh enggak gitu. Terus Randy kan ngomong kan gitu gini, Mbah ngapunten, kula kalih rencang-rencang angsal numpang sholat gitu kan. Nah itu langsung orangnya itu cuman ngangguk-ngangguk gini, terus nyuruh yang salah satu ibu-ibu gitu kan Bang, itu suruh nganterin kita. Jadi kita itu diajak jalan ke belakang. Nah, itu jadi kita itu wudhu itu kayak ada pancuran dari bambu gitu loh Bang. Jadi kayak air sumber terus dialir ke bambu gitu. Jadi situ itu disuruh di situ. Nah pas Mamat sama Randy itu wudhu, saya itu ditanya sama ibu-ibunya ini tadi, Dok, awakmu gelem kunir gitu. Jadi dia itu nawari saya mau kunir gitu kan. Saya kan jawab, mboten Bu, kula kunir damel nopo. Kan saya jawab gitu. Terus
Ya intinya saya tuh nolak loh. Mm-mm. Kunir ya juga buat apa gitu kan untuk saya gitu. Nah, kunir itu apa tuh, Apa? Mbak Wahyu? Kunir itu apa? Ya kunir itu bang, tumbuhan kunir itu loh. Oh, tumbuhan. Ya Oke. tumbuhan kunir itu kan. Itu kalau saya mau itu boleh ngambil sebanyak-banyaknya di situ. Suruh metik Iya, iya. itu. Tapi saya nolak, nggak mau. Ya kan Randy sama Mamat kan sudah masuk bulan ya. Saya masih wudhu itu ditunggu nih ibu-ibu itu. Terus habis itu kita sholat kan. Terus habis sholat kita itu disuruh makan. Nah makanannya itu nggak ada yang digoreng, jadi cuma dibakar, dikukus gitu, terus sama buah-buahan kayak pisang kayak gitu, terus pokoknya nggak ada yang digoreng. Iya, iya. Terus gelasnya itu dari bambu. Dari bambu? Iya, piringnya tanah liat dikasih daun pisang gitu. Jadi di situ suruh milih gitu bang. Nah saya cuman makan pisang, terus Randy nggak mau makan. Nah Mamat itu juga makan pisang satu, Randy tok yang nggak mau makan. Terus habis itu kita tidur, terus kan disuruh tidur toh, dikasih kayak ruangan gitu loh bang, disuruh masuk gitu, tidur di situ. Nah tuh ngomong kono turun dek lincak gitu. Jadi lincak itu kayak tempat tidur tapi terbuat dari bambu gitu loh bang. Oh, oke. Kayak gitu. dipang gitu ya? Iya, dipang gitu. Nah saya tidur di atas, Randy sama Mamat itu tidur di bawah. Nah pas kita tidur itu ada yang bangunin kan. Nah kan saya yang dibangunin gitu. Pas saya bangun tuh saya kaget, kok suasananya itu beda gitu kan. Jadi sudah ada kayak tembok, bangunnya kok tembok gitu kan. Padahal kan pas tidur itu dindingnya kan kayu. Iya. Gitu. Tembok, kok saya tidur di atas batu. Terus teman saya itu di bawah itu dibangunin. Jadi kita itu ada di dalam punden kayak petilasan di pos Cemoro Sewu. Wah. Itu bang, itu waktu itu yang bangunin itu juru kunci namanya Mbak Sarju. Itu kita ditanya, loh kok iso mlebu kayak piye gitu. Soalnya kan pundennya itu kan dikunci sama Mbak Sarju, kok bisa masuk ke situ. Iya. Lah kita sendiri juga bingung bang, itu kok bisa ada di situ. Terus waktu dibangunin itu jam 5 pagi, berarti kan cuma 2 jam ya. Nah itu pas kita bangun itu ternyata Lawu itu kebakaran bang. Dan kita itu sudah masuk pencarian orang hilang 2 hari. 2 hari kita, padahal kan kita itu tidur jam 3 pagi. Bangun jam 5. Jam 5 kan harusnya 2 jam. Iya. Tapi dicarinya 2 hari. 2 hari? Iya. Terus kan kayak nggak mungkin bang, saya kan sama teman-teman kan naiknya kan via Cetok. Candi Cetok. Terus kok bisa munculnya kok di Cemoro Sewu gitu. Iya. Nah terus gimana gitu? Ya itu ya kita bingung bang, gitu kan. Iya tah itu kita bingung tah. Terus sama Mbak Sarju, wes gak usah kalian bingung gitu. Akhirnya kita itu diajak ke punden yang depan pos perizinan itu kan di bawah gitu kan ada punden ya, yang bawahnya jembatan. Nah kita diajak di situ. Itu diajak doa di situ sama Mbak Sarju. Terus habis itu kita nyari ojek ke sana, ke Cemoro, ke Cetok, ngambil motor. Terus pas sampai Cetok kita itu laporan karena kita itu dikasih tahu kita hilang 2 hari gitu. Gitu kan. Kalian kemana kok, ya intinya ya alhamdulillah bisa selamat gitu kan. Soalnya waktu itu kebakarannya itu cukup besar bang. Iya. Terus kan memakan berapa korban, 10 apa berapa korban gitu kan ya. Itu sampai masuk berita TV kan itu. Nah itu kayak gitu. Terus ya kita cerita gitu, tapi ceritanya bukan ke pihak basecamp, ke orang yang ada di situ gitu bang. Kan kayak
kayak kuncen apa ya, kita cerita. Terus saya juga cerita kalau saya ditawari apa Kepuncer. kencur tadi. Iya. Nah itu kalau menurut orang yang saya ceritain itu, kencur itu katanya itu emas. Oh, oke. Ya, Iya. kayak gitu. Terus ya kita disuruh doa dulu gitu kan. Ya gimana ya Bang, ya rada agak di luar nalar sebenarnya, tapi ya emang gitu. Emang seperti Iya. itu ceritanya. Iya. Terus sampai rumah itu besoknya itu tuh Randy dapat kabar katanya 2 temennya ini meninggal dalam Innalillahi. kebakaran itu. Dia itu dibilangin sama temennya, kan Randy ini sama temennya itu satu tempat magang gitu, gitu dulu. Oh, oke. Terus Randy mau ke rumah sakit kan apa kabarnya kan dia masih di rumah sakit, ternyata udah dibawa pulang. Terus Randy itu pulang. Oke, Randy itu akhirnya ke rumah Iya. almarhum temennya. Iya. Oh, oke. Setelah itu Mbak Wahyu sempet kesana juga nggak? Enggak, kan saya sama dia kan nggak kenal kan. Oh, Jadi oke. cuman Randy. Oh, oke, berarti ini pendaki di tahun berapa? Tahun 2015. 15. Iya. Jadi setelah kejadian itu, saya itu 2 bulan berikutnya saya naik lagi ke Lawu itu sama teman yang berbeda. Jadi saya naik berdua sama teman saya namanya Bari. Nah di situ juga lewat Candi Ceto itu kan, berdua tok itu sama Bari. Itu pas kita sampai di pos 5 itu Bari ngejak ngecamp di situ. Itu nggak ada pendaki lain Bang, cuman kita tok. Kita itu sampai di situ setengah 6 maaf, setengah 6 kan. Kita duduk di situ sebentar kan. Terus saya itu ngomong ke Bari, bentar ya aku tak sholat gitu. Nah Bari itu duduk sendiri di luar kan. Nah, saya habis sholat kok saya lihat Bari itu ngobrol sama cewek gitu kan. Saya kira apa ada pendaki lain gitu. Nah saya mau keluar tuh baru pakai sandal sebelah tok, sebelah kiri tok gitu. Kok saya tuh lihat kok ceweknya itu kok aneh gitu kan. Saya lihat lagi lebih lama kok sebelah, jadi pas sebelahnya sini tuh kayak luka bakar gitu. Nah, sampai bener-bener yang bakar parah. Gosong gitu. Gosong terus agak gitu loh Bang. Jadi kayak ada darah-darah kering gitu ya, hitam gitu kan. Itu saya langsung takut, astagfirullahaladzim gitu. Saya langsung masuk ke tenda lagi, tapi saya nggak tenang soalnya Bari itu sama sing ngobrol sama perempuan itu gitu kan. Dan saya tuh bimbang antara mau saya panggil atau enggak, saya samperin atau enggak gitu kan, bimbang. Akhirnya saya itu ngintip gitu kan. Ngintip itu sambil saya tuh manggil bar gitu lah. Kok Bar itu langsung nengok ke saya, bentar gitu. Ya udah langsung tenda saya tutup itu Bang, saya tutup sadim. Terus saya tuh doa di dalam tenda. Nah, kok enggak berapa lama Bar itu langsung buka tenda itu, astagfirullahaladzim gitu. Dia tuh ngomong gitu, astagfirullahaladzim gitu. Terus sampai buku Yasin gitu. Akhirnya Bar gitu. Orang yang tak ajak ngobrol tadi loh berubah jelek mukanya gitu. Langsung terus itu udah kita itu ketakutan kan Bang. Jadi malam itu kita nggak berani bahas, diam gitu. Lalu paginya pas turun itu saya nanya kan takut Pak Mali kan Bang kok bahas kayak gituan di tempatnya ya. Di tempatnya kan takutnya orangnya ikut masuk nimbrung. Jadi pas turun itu saya itu nanya-nanya, kita kan break dulu di warung ya, nanya, Bar tadi malam kamu ngobrol sama siapa? Itu loh hantu. Iya ya, asem tenang. Padahal ya wah sebelum kamu panggil loh dia itu cantik. Saya nanya-nanya ya namanya katanya itu kayak
ditanya itu namanya Sri, asalnya itu Ngawi gitu toh. Dia itu makan itu di atas, nggak jauh dari ini. Terus aku nanya toh, lah temannya kemana Mbak? "Ya, ada di tenda Mas, aku bosen, jadi jalan-jalan di sini gitu." Terus jadi orangnya itu mau nimbrung duduk ikut Kobar ngobrol gitu kan di situ. Jadi saya taunya namanya Sri itu ya dari Kobar itu. Terus, karena mereka sempat iya, ngobrol ya? Iya. Sempat kenalan gitu. juga, sempat tanya-tanya. Ditanya naik berapa orang gitu, dia jawab naik 5 orang gitu. Nah, habis itu kan kok pas kamu panggil ya aku nengok ke kamu toh. Dia tuh langsung diem nggak ngobrol, nggak ngomong, terus nundukin kepala gini, habis itu ngelirik aku gini kok aneh gitu. Ngelirik ayah terus dia itu kayak menyeringai gitu loh Bang, menyeringai gitu, wajahnya itu udah rusak terus kata Kobar itu sampai kayak cium daging gosong. Dia itu nggak bisa lari ya. Terus Kobar itu langsung lari masuk tenda itu Bang. Dia katanya nggak bisa lari sebenarnya. Terus Mbak Srinya itu tuh kayak berdiri beranjak jalan gitu toh. Kobar tuh lah baru bisa berdiri langsung lari masuk ke tenda itu. Jadi semalaman itu kita nggak tidur. Ya, Kobar itu yasinan terus itu. Yang takut diganggu. Karena saking takutnya kayak gitu. Nah, kok bisa tahu sih Mbak pendaki bernama itu adalah korban salah satu dari tragedi itu? Ya itu cuman asumsi kita sih Bang. Soalnya kan kayak gitu. Terus pipinya juga kayak luka bakar kayak gitu kan Bang. Jadi kita itu berasumsi kalau dia itu mungkin salah satu korban kebakaran gitu. Nah setelah kejadian itu sempat browsing nggak Mbak? Nyari di artikel tentang korban-korban kan ada nama-namanya itu, sempat ada nggak? Kobar yang browsing. Ada katanya. Ada. Iya. Kejadian di tahun berapa? Masih ingat nggak? Ya nggak tahu itu Bang, tahun 2015 itu kan Bang, habis kebakaran itu terus 2 bulan kemudian saya naik lagi sama Kobar. Berarti kejadiannya di tahun yang sama? Iya. Karena ada nama-nama korbannya siapa-siapa aja. Iya. Nah ini kan pendakian di tahun 2015 ya? Iya. Kalau browsing kayaknya namanya tuh nggak tahu ya. Tapi dia ngomong itu namanya Mbak Sri. Asal Ngawi. Mbak Wahyu ini kan naik bareng temen yang baru kenal ya. Dan ternyata kedua teman ini adalah menjadi korban keganasan di Gunung Lawu karena kebakaran. Setelah turun sempat nanya-nanya nggak sama Randy tentang dua temannya ini yang dia titik lokasinya di mana terakhir waktu terkena api itu? Sempat cerita nggak Randy itu? Enggak Bang. Enggak. Saya mau nanya itu dilarang sama Mamat, soalnya nanti takutnya Randy ngerasa bersalah atau apa gitu kan. Tapi Randy cuma cerita dia itu kebakar itu pas mau turun via Cemoro Sewu. Berarti mereka itu lintas. Iya, mau lintas. Emang niat kita itu dari awal lintas. Gitu, dari Ceto turun Cemoro Sewu. Iya. Berarti pas arah turun dia kena. Iya. Nah ini kan ada kaitannya nggak sih sama tentang sosok yang sempat Mbak Wahyu lihat, yang seakan-akan mereka semua yang ada di ruangan itu menyembah beliau ini? Nggak tahu Bang, tapi kalau saya cerita-cerita ke orang-orang yang tahu spiritual gitu ya, itu katanya sosok Sunan Lawu. Ayang Lawu? Iya, Ayang Lawu. Nah sempat ada tambahan lagi nggak dari Kuncen Cemoro Sewu pada saat itu yang sempat dibangunin? Iya. Nah, sempat ngobrol-ngobrol banyak nggak sama beliau juga? Iya, sempat ngobrol banyak gitu. Terus dibilangin kalau Ndek Lawu itu tuh gunung yang sakral, jadi jangan macam-macam, omong itu harus dijaga, perilaku juga harus dijaga kayak gitu Bang. Soalnya Gunung Lawu itu beda dari gunung-gunung yang lainnya. Gitu. Iya. Nah pada saat itu sempat cerita nggak kalau awal mulanya bisa tidur di situ awalnya
mimpi gitu. Sempat cerita sama beliau itu. Enggak, bukan mimpi. Saya ya awalnya ya saya ngomong, loh saya kan awalnya tuh Tidurnya di kamar, rumah, ya. di Oke. rumah kayak gini gitu kan, saya ceritain semua gitu. Nah Pak Sardunya itu cuman ngangguk-ngangguk itu terus ngomong, iya sampean iku isik dijaga gitu. Oh, oke. Gitu. Dijaga berarti sama Iya. sosok itu. Iya. Oke, nah kenapa bisa Terus- tiba-tiba ada di dalam petilasan itu? Nah nggak tahu Bang. Kan kayak- dikunci ya, Iya. dari luar dikuncinya Iya. dong. Terus kalau ada yang ngomong juga kalau saya masih ada kaitannya sama Lawu kayak gitu juga Oke. ada. Terus ada yang bilang apa ya, kayak apa itu silsilah keluarga saya Mm-mm. itu masih ada yang Keturunan masih dari dalam Lawu juga. Iya Oh. kayak gitu. Tapi kan kayak orang tua saya sendiri saya tanyain nggak tahu, tapi kayak orang-orang yang spiritualis itu ngomongnya Tahu. kayak gitu. Oh, Iya. oke. Berarti memang masih secara tidak langsung masih ada darah keturunan dari Brawijaya berarti. Ya insya Allah nggak tahu Bang, nggak tahu benar apa enggak kan. Oke. Orang yang masalahnya itu yang ngomong bukan keluarga saya Mm-mm. sendiri kan. Karena orang lain Orang, yang iya. berasumsi seperti itu. Iya. Nah, Kayak gitu. Awal mula tersesat nih. Tahu nggak sih di malam itu letak posisi terakhirnya di mana? Kan tadi Jadi- sempat cerita kalau dari pos 5 ke bawah itu cuma satu jalur. Iya. Kenapa tiba-tiba ada pecahan jalur seperti itu? Nah itu saya juga bingung pas naik sama kobar Iya. itu tuh saya di pos 4 itu saya juga mikir loh mana jalurnya yang dua kan kok ini cuma satu gitu kan. Jadi saya pas naik sama Bari itu yang naik Yang kedua kalinya ya? Iya. ya itu sampai di pos 4 itu saya juga nyari mana persimpangan jalannya kok nggak ada, ini kok cuma satu jalur itu ya. Kebetulan Bari itu kan paling sering dia naik lewat Cemoro Candi Ceto Iya. itu kan Bang. Itu saya nanya itu nggak ada di sini, nggak ada persimpangan, ini cuma satu arah tok kayak gitu. Kalau kamu belok ke sana itu jurang, ke sana nggak ada gitu. Berarti kalau memang jalur yang aslinya itu Iya. kiri kanan sudah jurang. Iya, kiri kanan nggak ada kan kayak semak-semak gitu Iya. kan Bang. Pertanyaannya di malam itu Mbak Wahyu dan kedua temannya kemana? Lah nggak tahu itu saya kok tiba-tiba masuk ke situ. Wah, Kan kita lari ketakutan terus nggak Heeh. lihat ekosistem. Iya, nggak Iya, ngeliat posisi iya, letak terakhirnya di iya. mana gitu ya? Iya, kayak vegetasi juga nggak lihat itu, nggak memperhatikan vegetasi sekitar itu juga nggak kan. Pokoknya kita itu lari terus itu yang diri. Nah, sampai sekarang berpikir nggak Mbak Wahyu kalau di pendakian pada saat itu Mbak Wahyu dan kedua temannya ini masih dikasih selamat? Iya. Kalau tidak meneruskan perjalanan di malam Iya, itu ya? Iya, kadang itu teman saya mama juga ngomong kayak gini, untungnya kita turun coba enggak Pasti kita ada jadi di daging panggang gitu. Iya, pasti ada di Iya. Cemoro Sewu pada saat itu Iya. kan. Memang awalnya mau lintas. Iya. Itu awalnya sih yang mau lintas itu Randy, Iya. Randy sama temennya. Kalau saya sama Mamat kan udah sering ke lewat Candi Sewu Cemoro Cemoro Sewu, Sewu kan ya. sering. Jadi saya mau balik turunnya lagi. Oh, ke situ, oke. gitu. Ini nggak lintas lah. Yang temennya Randy yang berdua ini ngajak lintas, terus Oke. sama Randy kan diiyain gitu. Terus, Nah, di malam itu kan mereka berdua ini minim banget pengetahuan tentang pendakian. iya. Kok Soalnya bisa dilepas gitu aja, Mbak? jadi kita kita rayu wes ayo gitu tetap kekeh nggak mau soalnya pengen lihat puncak. Oh. Ya mereka belum pernah ke puncak gitu kan. Iya. Jadi tetap kekeh gitu sana. Akhirnya terjadilah seperti itu. Iya, terus sempat ada pertengkaran juga kan gitu. Akhirnya Randy itu mungkin kayak mangkel gitu Bang. Iya. Akhirnya ya wes karena gitu. Akhirnya dia tetap melanjutkan perjalanan Iya. itu ya. Iya, nah itu juga sih kadang Randy itu kayak ada nyesel-nyeselnya gitu loh Bang. Kenapa nggak Iya, bisa menahan iya, mereka berdua iya, ya? Kayak emang sudah ajal mau gimana? Iya. Ya kan ya. Nah, ini juga nih Mbak Wahyu, kan ini kan sempat masuk mungkin bisa kita bilang dimensi lainnya Gunung Lawu. Iya.
Yang dari sempat cerita memang sudah disambut sama Eyang Lau di sana. Iya, Ada perbedaan waktu, ini yang cukup jauh banget ya. iya, Tidur jam 3, bangun jam 5. iya, Ternyata di kehidupan nyata ini 2 hari iya, jedanya. iya. Kenapa bisa begitu, Mbak? Nah itu saya juga nggak tahu Bang. Ini pengalaman pertama saya juga bingung kok bisa kayak gitu. Oke. Kan kalau dipikir secara nalar kan juga nggak mungkin. Iya, ya. benar. Terus kita munculnya juga di Cemoro Sewu kan juga sangat tidak mungkin. Iya. Kecuali kalau kita jalan turun Sampai puncak itu, dulu, iya, baru kan dia kan kalau nggak salah perbatasan Iya. itu pertigaannya iya, ini ya, Boyem ya, di bawahnya iya, itu kan. iya. Memang ada pertigaan jalur itu, Iya. Bau Sewu. Tapi kalau misalkan dari pos 4, kayaknya nggak mungkin bisa tembus deh. Iya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, ada momen dimana sempat ngelihat beberapa orang di dalam ruangan Iya. itu. Kira-kira ada berapa orang nggak, Mbak? Masih ingat nggak? Banyak. Saya nggak ngitung sih Bang, banyak Oke. pokoknya laki-laki dan perempuan gitu Oke. dalam satu ruangan mungkin 10-an lebih mungkin. Oke, 10-an lebih ya. Iya, Oke, ini termasuk sama ibu yang sempat nganterin wudhu Iya. dan juga sama bapak yang di awal depan itu. iya. Oh, Itu juga kan semuanya masuk di situ. Jadi rumahnya itu besar Bang. Rumahnya oke. besar kayak Iya. rumah limasan gitu kan. Heeh. Nah, rumah Nah, gitu. sosok perempuan yang masih pakai kemben di malam itu siapa, Mbak, kira-kira? Nah itu saya juga nggak tahu Bang. Jadi kayak pakai pakaian Jawa kayak apa ya, warga biasa gitu Iya. lah. Mungkin di mata saya itu kayak warga biasa ya, orang pada umumnya gitu, tapi cuman pakaiannya tuh pakai pakaian Jawa gitu kan, Oh, oke. kayak gitu. Itu Mamat itu sempat ngomong gini, kita loh cek gunung kok kayaknya nggak kedinginan, tabang orang-orang di sini tuh kulitnya tebel ya. Iya, gitu. iya, iya. Itu berarti Mamat masih belum sadar ya Iya. kalau mereka ada di dimensi lain. Iya, jadi kita bertiga itu nggak sadar ya, dikiranya dia tuh apa mereka itu bagian dari warga Karanganyar gitu. Oke. Soalnya kalau dilihat dari apa, Bang, kita nyasar itu kita itu udah di bawah, jadi udah mendekati pemukiman, jadi kita mikirnya ya itu mungkin warga Oke, sekitar. makanya nggak curiga ya Iya, kenapa di tengah hutan ada rumah seperti itu. iya, Oh, dan untungnya alhamdulillahnya selamat ya iya, sampai ke rumah lagi. Dan iya, yang lebih menyakitkan ya kehilangan 2 sosok iya. sahabat ya, walaupun Iya. baru bertemu di Iya, situ. iya baru kenal. Oke Mbak Wahyu, kita doakan terlebih dahulu ya. Semoga Iya. temannya Bang Randy ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala ya. Dan Ya, bagi amin. keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran nih. Dan kita doakan juga semoga para arwah korban yang terkena tragedi tersebut ya ditempatkan dan diberi tempat yang layak di atas sana. Oke, Mbak Wahyu, terima kasih banyak sudah mau berbagi kisahnya lagi nih. Iya. Dan semoga bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya sepatah dua kata nih, Mbak Wahyu, buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Ya, untuk teman-teman yang satu hobi pendakian itu, kalau kalian mau ke gunung, tolong perlengkapan safety-nya itu lebih diperhatikan. Oke. Soalnya saya lihat di beberapa media sosial gitu kan Bang, ada banyak orang yang kayak itu kayak kurang karena gitu kurang kan. komplit Karena artinya. iya, terus sekarang juga pendakian itu kan kayak lagi booming gitu kan, siapa saja boleh, anak SMA gitu kan, nggak punya skill, yang penting punya uang bisa naik gitu kan. Itu ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi jangan lupa juga tentang keselamatan ya. Seenggaknya ajak orang satu orang atau 2 orang yang lebih berpengalaman gitu kan, Oke. biar untuk menjaga
keselamatan kita sendiri. Jangan cuman ini gampang lihat di YouTube, oh ini jalurnya kayak gini, wes gampang bisa gitu kan. Tapi di dalam prakteknya itu kan nggak selalu mulus gitu kan bang perjalanannya. Berarti untuk lebih berhati-hati aja ya. Iya. Sebelum mengakhiri cerita di malam kali ini, gue mengingatkan nih buat teman-teman yang pengen jalan-jalan, bisa langsung aja pakai Baraya Pariwisata. Dengan menggunakan kode voucher trip besok pagi. Nanti gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.